Iya, sebagai saya lembaga kebijakan. mendambakan sebuah kebijakan yang ya nggak semuanya harus seperti itu, tetapi sebuah kebijakan yang transparan kita tahu itu diambil berdasarkan data analisis Oke. Hmm. gitu. Sekarang kita pernah nggak menganalisis dari Kepres 80, Perpres 54 dan seluruh perubahannya dengan Perpres 16, tingkat korupsi turun atau naik? Kontemplasi kita. Saya juga pernah bilang, oh, sekarang data itu terbuka loh. Teman-teman hati-hati betul sekali ketika mengkritisi misalkan, oh kenapa lu dashboard sirup lu nggak 100%? Yang yang nanya ini yang menanyakan, saya bilang, saya mau lihat sirup kamu. Bisa-bisa dia nggak sadar bahwa sirup dia juga nggak jauh lebih baik daripada yang dia tunjuk. Oke. Makanya saya sering gitu ya. Oh itu sirup kepolisian gitu. Dari ITKP-nya apa segala macam. Oh sekarang kelihatan tuh. Hmm. Nah, ini Aduh. bagian bagian dari kita. Maksud saya apa? Hmm. Eh, kita tidak boleh berlebihan karena yang setiap yang berlebihan itu sudah jelas tidak baik. Maka bersikap kita adalah apa? Bagaimana kita selalu seimbang ketika kita menunjuk orang, kita harus tahu bahwa empat jari itu menunjuk kita. Nah, termasuk itu tadi yang ya kalau soal SE itu saya sangat keras itu karena sewujud rasa sayang saya kepada LKPP kok sebenarnya. Jangan Seperti Bapak sampai membenci ke ASN dan membenci pengadaan sebelumnya begitu Pak ya. seperti itu. Saya tidak pengen membenci ASN-nya, saya tidak membenci pengadaannya. Saya justru ketika saya saya bilang saya jadi PNS gara-gara saya membenci PNS nih. Tapi begitu Hmm. saya melihat pengadaan, kok pengadaan bisa bisa tidak semurah hati ini ya. Ketika saya membentuk tim Tikdam, misalkan tiba-tiba ada di koran itu saya diberitakan bahwa ada oknum yang menguasai pokoknya pengadaan IT itu dikuasai oleh oknum ini. Itu inisialnya S gitu dan segala macam. Itu ada di beritanya. Padahal penyedia nggak dapat spesial pun gitu Pak. Penyediaannya cuma dapat waktu itu saya biayanya cuma hosting Nah itu ya kan. dan hostingnya itu nilainya cuman kalau waktu itu 2.500.000 Iya, satu tahun. iya. Iya, iya. Sementara dulunya Hmm. ternyata saya dulu kan nggak ada RUP ya, dulu namanya Hmm. DIP. Begitu Hmm. saya buka DIP-nya itu 250 juta. Dan saya yakin di beberapa tempat ya, mungkin tidak semua, ya pengelolaan website seperti yang Bapak ceritakan tadi, semua ada biayanya, Pak. Betul. Nah, makanya waktu itu saya bilang, ini kalau seperti ini terus, nanti tidak ada arah. Maka saya Hmm. bikin, ide saya adalah, waktu itu saya kebetulan dikirim untuk mengikuti penyusunan Master Plan Teknologi Informasi. Nah, kemudian saya dapat juga sertifikasi Cisco waktu itu. Oh, Hmm. kalau dibiarkan terus, saya bilang nggak bisa nih. Kita harus bikin Hmm. master plan-nya dulu. Kita Hmm. jaringan ini mau kemana arahnya, kemudian ini Hmm. prototipe-nya mau kemana dan segala macam. Setelah itu baru kita susun biayanya, karena nggak bisa nih. Nah itu mindset pengadaan sudah ada di saya gitu loh waktu itu. Iya, iya, iya. Nah, oh ternyata begitu kita bangun, kita bisa loh bangun, bangun master plan dan sekarang jalan dengan luar biasa. Ya walaupun nggak ada yang mengakui juga karena memang nggak ada dananya, nggak ada Iya. masuk di dalam Hmm. DIP nggak. Waktu itu setelah DIP ada DASK, RASK waktu itu nggak Hmm. ada masuk gitu. Orang Hmm. kita cuman ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol gimana nih gini 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 jadi kita ajukan ke Pak Sekda waktu itu. Pak Sekda bilang, Pak Sekdanya alhamdulillah suka juga dengan IT. Oh ya udah bagus nih Sul ini segala macam udah inikan aja kita FGD kan nanti ini segala macam kalau enggak nanti kita sahkan. Jadi Hmm. salah jadi dokumen teknologi informasi komunikasi daerah Kabupaten Banjar waktu itu ditindaklanjuti. Salah satu outputnya adalah saya kebetulan jadi admin super, administrator super ya electronic procurement. Hmm. Sifatnya mengadopsi Surabaya. Makanya kalau Oke. dalam kesejarahannya itu kalau kalau misalkan bisa dilacak bisa tuh 2006 itu di Hmm. Kalimantan Selatan Hmm. yang mengimplementasikan paripurna pengadaan melalui IPROK itu cuma Kabupaten Banjar. Tapi Wah. yang duluan mengimplementasikan itu ada Banjarbaru. Tapi kita Hmm. sudah tender, Hmm. bahkan perintah Pak Bupati waktu itu 100% tender menggunakan IPROK waktu itu. Oh, kita yang nyerah.
Pak, 10 Hmm. paket aja dulu, Pak. Beliau maunya paket besar. Saya bilang, Pak, kalau Hmm. paket besar itu yang BUMN itu sudah pengalaman di PU, di Hmm. Telkom segala macam. Kita nanti disanggah terus. Hmm. Biarlah kita bawa pengusaha kecil dulu yang mereka nggak terlalu tahu teknologi informasi, kita juga masih belajar. Jadi Hmm. sama nih lawannya. Alhamdulillah sampai sekarang. Pak, Gitu. kembali ke masalah Sikring tadi, ini, pencegahan korupsi ini, Pak. Ah, Nah, kalau ya Bapak kan mengkritisi dari konstruksi SE-nya yang tidak ada landasan pasalnya gitu kan ya, atau mungkin cara penyajiannya hmm. yang tidak menunjukkan keseriusan tadi. Nah, berarti kalau yang serius itu sebenarnya apakah dengan menerbitkan SE juga cuma penyusunannya lebih baik itu juga dianggap serius atau yang serius itu sebenarnya bagaimana, Pak? Ya, gini, Dalam saya tataran sorry Pak, dalam mendamba, lingkup yang melaksanakan LKPP ya Pak, ya, sebagai saya lembaga pendidikan. mendambakan sebuah kebijakan yang ya nggak semuanya harus seperti itu, tetapi sebuah kebijakan yang transparan kita tahu itu diambil berdasarkan data analisis. Oke. Hmm. Gitu. Sekarang kita pernah nggak menganalisis dari Kepres 80, Perpres 54, dan seluruh perubahannya dengan Perpres 16, tingkat korupsi turun atau naik di pengadaan barang jasa? Aduh, kita ini aja Pak, jawab dalam hati ya Pak. Iya, itu Oke. itu bagian loh pertanyaan besarnya. Lalu kemudian kita keluarkan satu kebijakan untuk mencegah korupsi. Hmm. Nah, yang sederhana saja yang sekarang lagi saya tekuni dan saya lagi dalami, apa korupsi pengadaan barang jasa di daerah itu dalam buku saya tulis itu terjadi karena ambiguitas peraturan pengadaan barang jasa yang tidak duduk untuk bisa dipahami dengan mudah oleh orang daerah. Oke. Mohon maaf saja, teman-teman APBN itu sangat pongah terhadap terhadap sosialisasi mereka. Setiap kebijakan selalu menyebutkan kata PPK. Sementara pejabat delegatif, pejabat mandat yang ada di dalam delegasi PA-KPA itu di daerah cuma dua, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usaha keuangan. Oke. Di APBN, pejabat delegatif, pejabat mandat yang ada di dalam delegasi PA-KPA itu ada dua, PPK dan PPSPM. Ya. Ini saja tidak didudukkan secara paripurna di dalam regulasi Hmm. pengadaan. Kita orang daerah diharuskan memahami Hmm. di daerah PPK itu adalah PA-KPA. Hmm. Tapi setiap regulasi yang sampai ke daerah selalu menyebutkan PPK. Hmm. Kenapa begitu ke daerah disebutkan saja PA, KPA gitu ya. Sebut aja. Jadi Hmm. pembuatan komitmen itu semuanya kepada PA, KPA. Nah, sekarang kan kita bingung. Hmm. Pejabat mandat yang ada di delegasi PA, KPA cuma ada PPTK dan pejabat penata usaha keuangan. Itu ternyata disuruh lagi bentuk pejabat yang tidak ada di dalam delegatifnya, di dalam PP-nya. Oke. Sementara untuk APBN, enak. Kenapa? Hmm. Diberikanlah tambahan tugas di pengadaan barang jasa kepada pejabat mandat dalam delegasi PA-KPA. Siapa itu? PPK. PPK. Hmm. Kan gitu enak karena sambungannya ada. Maka sebutkan saja PPK, orang APBN tidak mungkin terselip. Ya. Tapi begitu ke daerah. Nah, slip inilah sumber membengkaknya data korupsi di daerah. Bukan korupsinya yang membengkak loh. Oke. Angka korupsinya membengkak. Saya belum tergambar Pak. Maksudnya karena ada eh, apa namanya kesenjangan ya antara APBN dan APBD yang seharusnya regulasinya bisa menjembatani perbedaan tersebut, lantas akhirnya berdampak pada tadi membengkaknya angka tadi. Kaitannya bagaimana, Pak? Membengkaknya Gini, angka korupsi. sekarang sederhana aja Mas Tio. Hmm. Yang yang ngaudit orang daerah itu orang APBN atau orang APBD? APBD dong. Nah, kan? Hmm. Sekarang orang APBN ngauditnya kenalnya PPK nggak? Biasanya ya.
Kalau Enggak, di bukan APBN ya. biasanya, pasti kenalnya PPK, orang tiap Iya. hari mereka bergelut di PPK. Hmm. Nah, begitu mereka datang ke daerah, mindset apa yang dia bawa? Mindset daerah. Hmm. Mindset PPK apa Iya. PBN. Oke, oke. Hmm. Sehingga begitu mereka ketemu dengan fenomena bahwa ternyata PPK itu dilaksanakan, sekarang malah dijerumuskan. Misalnya ini saya termasuk yang ini dijerumuskan juga. Ah, itu PPTK itu saja yang melaksanakan tugas-tugas PPK A sampai M, pakai A sampai M lagi, gitu ya. Hmm. Begitu A sampai M ini kan ada syarat khusus ketika Hmm. Anda kalau ke Iya. daerah ada syarat khusus mengenal PPK. Hmm. Kalau di daerah itu PPK itu cuma A sampai M. Kalau di Oke. APBN itu A sampai P. Hmm. Orang APBN disuruh seperti itu waspada. Orang Hmm. daerah disuruh juga waspada. Hmm. Nah, di situ mulai terjadi disparitas pemahaman. Hmm. Itu belum yang audit tuh. Hmm. Yang kedua, yang menindaknya siapa? Orang APBN apa BD? Hmm. Kepolisian APBN, Hmm. Kejaksaan APBN, Hmm. KPK sendiri orang APBN. Hmm. Sehingga dalam satu persidangan begitu saya menjadi pemberi keterangan ahli, hakimnya cuma tahu, jaksanya cuma tahu PPTK itulah PPK-nya yang harusnya tanda tangan kontrak. Iya, iya, Begitu iya, iya. PPTK tanda tangan kontrak, tanda tangan Hmm. digambar dan segala macam, dia sudah melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014. Korupsi dia. Hmm. Gitu loh. Ini yang menambah membengkak angkanya karena sebenarnya Itulah mereka tidak. itulah kenapa angka korupsi di daerah lebih tinggi ya, Pak ya. Ah, itu kalau soal itu tidak perlu lagi kita tanyakan. Kita lihat jurnal saja. Buka Hmm. saja openknowledge.org. Hmm. Ketik korupsi di daerah dan korupsi di APBN. Pasti Iya. APBN disebutkan selalu lebih mapan daripada daerah. Hmm. Daerah gimana mau mapan gitu. Begitu mereka mau menerapkan PPTK, oh ternyata mereka dapat tugas pembantuan dana dari APBN. Berarti Hmm. tugas pembantuan mereka juga harus kenal dengan PPK. Orang Iya. APBN begitu mau jadi PPK punya dua sertifikat, namanya sertifikat PNT dan sertifikat PPK pengadaan. Iya, iya. Tapi orang daerah, Pak, coba lihat orang daerah. Begitu jadi PPTK, tanyain kepada seluruh PPTK di daerah, mereka di BIMTEK atau tidak. Itu BIMTEK aja loh, bukan sertifikat. Nah, ini persoalan besar untuk menekan angka korupsi. Jadi Karena angka ini, regulasi yang tidak sempurna juga menciptakan jurang inkompetensi tadi ya, Pak ya. ya, itu sendiri merupakan nilai-nilai koruptif yang muncul. Iya, bibitnya, Jadi kita tidak akarnya, tidak akarnya. hanya fokus kepada simptomnya saja, gejalanya saja, kita fokus kepada asal musababnya. Makanya dalam buku saya menyarankan, dan kemarin alhamdulillah ada salah seorang teman yang kebetulan kenal dengan teman-teman di KSP, Pak Samsul bisa nggak bikin catatan untuk kami sampaikan, nih ada teman dari KSP minta berbagi tentang apa yang perlu diperbaiki. Udah saya kirimkan aja. Saya bilang satu yang saya sampaikan. Satu, seragamkan tata usaha keuangan daerah dengan tata usaha keuangan negara. Karena amanat reformasi itu cuma satu, Ya. perimbangan keuangan daerah, bukan pembedaan tata usaha keuangan daerah dan APBN. Ketika seragam, maka kesalahpahaman itu semakin bisa ditekan. Angka korupsi semakin besar karena adanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang memeriksa, kesalahpahaman yang menyelidik, kesalahpahaman yang melaksanakan. Nah, atau kalau itu memang tidak bisa lagi dirubah, tidak bisa diseragamkan, maka PR-nya adalah aturan seragam yang ada di keuangan APBN, termasuk pengadaan barang jasa yang sangat permisif dan sangat bersahabat dengan APBN, itu harus dipisah. Ada aturan pengadaan barang jasa APBD daerah, ada aturan pengadaan barang jasa APBN. Sehingga ketika ada auditor yang dari APBN mau meriksa daerah, mereka tidak pakai peraturan pengadaan barang jasa APBN, tapi datang dengan peraturan pengadaan barang jasa APBD. Sehingga begitu kita sertifikasi, orang daerah tidak belajar tentang APBN, orang APBN tidak belajar tentang APBD. Coba lihat, ada nggak soal-soal di apa-apa di dalam level satu Hmm. yang mengendorse tentang pengadaan barang jasa di daerah? Ada.
Jadi kita Ya, level 1 disuruh belajar APBN, tapi begitu di APBN. pelaksanaan kita belajar daerah.